Presiden Joko Widodo mengatakan akhir-akhir ini terlalu banyak drama sinetron yang mewarnai persiapan Pilpres 2024. Padahal menurut Jokowi, pertarungan Pilpres harus diisi dengan gagasan dan ide, bukan pertarungan perasaan. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Di sisi lain, Jokowi mengingatkan kepada calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, untuk berpegang teguh pada prinsip demokrasi yang membangun dan menghasilkan solusi. Jokowi juga berpesan agar kemenangan nanti tidak membuat Prabowo jemawa. Jika kalah juga tak murka. Selain itu, Joko Widodo mengatakan perhelatan Pilpres 2024 adalah pertandingan antar keluarga sendiri. Keluarga yang dimaksud Jokowi adalah keluarga sesama anak bangsa yang ingin membangun negeri ini dengan mengikuti Pilpres 2024. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Dalam malam puncak HUT ke-59 Partai Golkar, Jokowi juga mengingatkan agar bisa berpegang teguh pada demokrasi yang membangun bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua pihak setelah berkompetisi untuk bersatu kembali. Sebagaimana diketahui, ada 3 pasangan capres dan cawapres yang menunggu penetapan sebagai peserta Pilpres 2024. Ketiganya adalah Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Di akhir kata, kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara tentang rumah Jokowi lagi, tapi kami bicara. Ketua DPD Relawan Rumah Jokowi, Heru Puno, menyampaikan kecewaannya karena sikap Jokowi yang dianggap tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti. Di tengah pidato, Heri melepas kemeja putih yang dia kenakan bertuliskan Rumah Jokowi Gerakan Kebaikan dan menghempaskannya ke lantai. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Hore, hore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden. Saya meminta dengan hormat
bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Hadirin dan kader PDI Perjuangan yang saya banggakan, tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah. Tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang, seperti terpaan gelombang, bahkan kadang seperti hantaman badai. Tapi bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Bertempur demi kebenaran. Kita adalah para pejuang untuk Indonesia. Siap? Siap! Pilih siapa? Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman. Tapi kita tetap pilih. Siapa? Bener gak? Maka ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai praktek-praktek liberalisasi, manik politik, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak. Ini dari kesaksian Mas Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari berbagai banyak tokoh-tokoh. Mereka kemudian bergerak karena mereka disatukan, ada koneksitas rasa, sebagaimana Mbak Yeni Wahid tadi sampaikan. Putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai. Kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning. Maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo, ya. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka
ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Aturan PDI Perjuangan itu kata Ibu Mega nggak boleh main dua kaki, kan jelas itu. Kompas putar sekarang kan, saya hanya tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDI Perjuangan. Itu clear itu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, tidak perlu lagi didramatisir. Kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. Yang ini jangan, ini pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Ya, mau pendapat saya tergantung rakyat mau pilih atau enggak. Betul nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur. Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Basuki Cahayapurnama alias Ahok tak bisa banyak berkomentar usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa dirinya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina Persero 2011 hingga 2021. Ahok diperiksa lebih dari 6 jam di KPK. Pemeriksaan banyak ke penyidik. Ini urusan jadi saksi buat masalah Ibu Karen. Itu aja sih. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Jangan dimasukkan hati. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana. Benci sana, benci sana, benci sana. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Yang menentukan kemenangan terakhir juga rakyat.